Halo, selamat bergabung di Mega Series YT. Kita akan bahas lagi Magic 5 episode hari ini. Abi Fajar pun merasa sangat sedih sekali melihat kondisi Aisyah yang belum sadarkan diri. Dokter pun jelaskan kepada Abi Fajar jika saat ini Aisyah sedang istirahat setelah minum obat. Abi Fajar pun lantas menitipkan Aisyah kepada dokter, dan Aisyah dijaga oleh ustadz lainnya karena Abi Fajar harus balik ke pondok pesantren sebentar. Sesampai di ruangannya, Abi Fajar pun lantas menangis sejadi-jadinya ingat dengan Aisyah. Abi Fajar pun lantas menatap sebuah figura. Abi Fajar sambil menangis memindahkan figura itu. Ternyata itu adalah sebuah lemari di baliknya. Abi Fajar pun lantas membuka berangkasnya dan mengeluarkan sebuah berkas. Abi Fajar pun sangat sedih melihat berita itu. Berita itu adalah berita saat Aisyah meninggal dunia pada usia 18 tahun yang lalu di Mesir oleh lelaki yang tidak bertanggung jawab. Abi Fajar pun menangis sejadi-jadinya mengingat apa yang telah terjadi kepada Aisyah Fajar. Abi Fajar menangis sambil meminta maaf kepada Aisyah Fajar karena tidak bisa menjaga Aisyah Fajar. Sementara itu, Irsyad pun tak sengaja mendengar suara tangisan Abi Fajar. Irsyad pun merasa jika tangisan Abi Fajar ini tidak wajar. Irsyad pun merasa khawatir dengan kondisi Aisyah. Irsyad pun lantas mengetuk-ngetuk pintunya Abi Fajar. Irsyad pun bertanya kepada Abi Fajar apa yang terjadi kepada Abi Fajar, kenapa Abi Fajar menangis. Irsyad tanyakan apakah Aisyah baik-baik saja di rumah sakit. Abi Fajar pun berkata kepada Irsyad jika semuanya baik-baik saja dan Aisyah baik-baik saja di rumah sakit. Saat itu Irsyad melihat sebuah figura, merasa ada yang aneh di sana. Seperti ada lemari di balik figura kaligrafi itu. Melihat Irsyad yang perhatikan figura itu, Abi Fajar seperti mengalihkan perhatian dari Irsyad. Abi Fajar pun bertanya kepada Irsyad kenapa Irsyad menemui Abi Fajar. Irsyad katakan kepada Abi Fajar jika Irsyad ingin izin keluar pondok pesantren untuk membeli obat-obatan. Melihat kondisi Irsyad, Abi Fajar minta Irsyad istirahat dan ustadz lah yang akan membelikan obat buat Irsyad. Abi Fajar pun lantas kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Aisyah. Sambil mencium tangan Aisyah, Abi Fajar pun minta maaf kepada Aisyah. Abi Fajar pun jadi ingat dengan kenangan masa lalunya. Saat Aisyah Fajar berusia 18 tahun, saat itu Aisyah tinggal bersama neneknya dan Abi Fajar di Mesir. Aisyah minta izin kepada abinya agar Aisyah pergi ke tempat temannya yang sedang ulang tahun. Namun saat itu, Abi Fajar tidak mengizinkan Aisyah karena hari sudah malam dan sangat berbahaya bagi Aisyah. Aisyah pun lantas mengadu kepada neneknya. Aisyah minta neneknya mengizinkan Aisyah untuk pergi ke acara ulang tahun temannya. Aisyah merasa malu jika tidak hadir pada hari ulang tahun temannya itu. Nenek Aisyah pun lantas mengizinkan Aisyah pergi malam itu tanpa sepengetahuan Abi Fajar. Saat perjalanan pulang, Aisyah pun tiba-tiba diikuti oleh seorang laki-laki. Laki-laki itu terus mengejar Aisyah. Aisyah pun tak bisa melawan laki-laki itu. Aisyah pun tak sadarkan diri. Laki-laki itu melakukan sesuatu kepada Aisyah dan Aisyah pun ditemukan sudah tidak bernyawa. Abi Fajar pun merasa sangat sedih sekali melihat kondisi Aisyah. Aisyah ditemukan sudah tidak bernyawa. Abi Fajar sangat sedih kehilangan Aisyah. Ibunya Abi Fajar merasa bersalah karena telah mengizinkan Aisyah keluar malam itu. Tak hanya itu, Ibu Aisyah juga menggugat Abi Fajar. Abi Fajar pun lantas berpisah dengan istrinya. Uma pun merasa bersalah atas apa yang telah terjadi pada anaknya itu. Abi Fajar pun merasa jika ini takdir yang harus dijalani oleh Abi Fajar. Abi Fajar pun lantas pulang ke Indonesia bersama Uma. Saat Uma main ke tepi danau, Uma pun tak sengaja melihat seorang perempuan yang tak sadarkan diri di tepi danau itu.
Uma pun lantas membawa perempuan itu. Perempuan itu adalah Naura. Uma pun lantas membawa Naura ke rumahnya. Saat Uma bertanya kepada Naura siapakah nama Naura, tiba-tiba kepala Naura pun mendadak sakit. Naura pun tidak tahu siapakah dirinya. Uma pun kembali ke tepi danau untuk mencari tahu identitas perempuan itu. Saat berada di tepi danau itu, Uma pun melihat anak buah Miranda yang sedang mencari Naura. Uma pun berpikir jika nyawa Naura dalam bahaya. Saat Uma menemui Naura, Uma pun berkata kepada Naura jika nama Naura adalah Aisyah dan Uma adalah neneknya Aisyah. Begitu juga dengan Abi Fajar. Uma perkenalkan Abi Fajar adalah ayahnya Aisyah. Abi Fajar pun bicara dengan Uma. Abi Fajar merasa jika tindakan mereka telah salah. Abi Fajar merasa khawatir. Abi Fajar merasa khawatir bagaimana jika keluarga perempuan itu mencari anaknya. Uma pun jelaskan kepada Abi Fajar jika perempuan itu dalam bahaya. Perempuan itu sedang diincar oleh seseorang. Uma pun minta Abi Fajar untuk menjaga Aisyah dan melindungi Aisyah. Setelah itulah Aisyah tinggal bersama dengan Uma di Mesir. Setelah Aisyah ditemukan oleh Uma, Abi Fajar pun lantas mengunjungi Uma dan Aisyah di Mesir. Tiba-tiba saat itu Uma pun meninggal dunia. Sebelum meninggal dunia, Uma pun minta Abi Fajar berjanji tidak membocorkan kepada siapapun identitas aslinya Aisyah.